Nah ini menarik ini. Benar. Jadi ini kan berkaitan dengan kampung halamanmu ya. Kampung halaman di Boyolali. Komunitas Boyolali Bergerak. Benar. Apa itu? Jadi komunitas Boyolali Bergerak ini adalah komunitas pendidikan, sosial dan ekonomi ada di Boyolali yang digerakkan oleh anak-anak muda Boyolali. Kenapa kita buat? Karena kami merasa bahwa Boyolali itu kota kecil, Boyolali itu kota transit, di mana rata-rata anak-anaknya itu ketika lulus SMA, SMK, mereka akan merantau. Dan mereka akan bekerja di luar Boyolali, mungkin juga menikah berkeluarga di luar Boyolali. Akhirnya apa? Anak-anak muda potensial ini keluar semua, Pak. Jadi siapa yang balik bangun kampung ini? Akhirnya saya ngobrol sama banyak teman-teman saya, akhirnya kami buat komunitas Boyolali Bergerak agar teman-teman yang merantau ini tetap bisa berbuat baik kepada kampung halaman. Nah di situ saya coba bangun beberapa benchmarking, diskusi dengan teman-teman komunitas. Salah satunya adalah Panji Aziz dari Banten, Isbanban. Ada di Kick Andy juga. Kalau belum tahu Isbanban, klik Kick Andy, oke? Jadi semua informasi yang bagus-bagus adanya di mana? Pinter. Ya akhirnya kami coba banyak benchmarking, ngobrol-ngobrol dengan teman, kita buat berbagai macam kegiatan. Nah salah satu kegiatan yang kami rutin buat adalah kami mengembangkan taman pendidikan. Jadi ada satu daerah di Boyolali, nama kecamatannya itu Selo, Pak. Itu lereng Gunung Merapi Merbabu. Jadi kalau teman-teman mau naik gunung pasti lewat sana. Nah, di sana itu rata-rata orang-orang bekerja sebagai petani, begitu kan Pak. Dan ada satu taman pendidikan di situ. Waktu itu muridnya cuma 10 sampai 15. Dan banyak juga yang putus sekolah. Akhirnya kami memutuskan gimana caranya kita mengembangkan ini. Ketika orang tuanya saja bilang nggak usah belajar di situ, ngapain? Mending bantu tani, mending bantu jaga wortel dari monyet. Karena monyet-monyet tuh suka turun gunung ngambilin wortel punya warga. Tunggu, waktu ngomong monyet bisa nggak lihat ke sana? Oh ya, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian kami coba kembangkan pelan-pelan, kami buat taman baca, kami ngobrol dengan pemerintah daerah, kami ngobrol dengan masyarakat. Kemudian akhirnya taman pendidikan tadi dari muridnya 15 menjadi 150 Pak. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2016-2017. Nah berapa banyak anak-anak Boyolali yang sudah pernah memanfaatkan komunitas Boyolali Bergerak ini? Kalau kami sendiri tuh member volunteer atau komunitasnya ada ratusan Pak memang kebetulan. Kalau titik daerah kecamatan kami bergerak itu sudah mungkin 10 sampai 12 titik kecamatan di Boyolali dari 22 seperti itu. Keren. Karena apa? Ya tepuk tangan boleh. Tapi aku ingin tahu perjalanan hidupmu di luar negeri. Bagaimana kamu berjuang? Ini kan anak desa, maaf ya. Dengan TOEFL atau IELTS yang terbatas ya. Terbatas. Tapi kamu nekat berangkat juga. Ya. Bagaimana kehidupanmu di sana? Jadi saya sendiri itu tipikal orang yang suka mencoba melatih kepemimpinan saya dengan cara ikut organisasi. Jadi hal pertama yang dulu saya ikuti waktu di UK itu coba join di PPI Pak. PPI UK. Saya mencoba menyalonkan diri sebagai ketua PPI UK. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia di UK. Benar. Ya. Kebetulan di LPDP itu saya ketua angkatan yang banyak ke UK dan teman-teman saya di UK LPDP itu banyak sekali. Jadi tim saya bilang bahwa kemungkinan kalau kita ikut menangnya gede, menangnya tinggi gitu kan, probability-nya tinggi. Tapi pas masukkan berkas, pas pengumuman siapa kandidatnya, nama saya hilang Pak. Nggak ada. Kok nggak ada gitu, padahal dengar-dengar dari teman-teman internal, secara fit and proper test, saya ranking 1 dibandingkan kandidat-kandidat lainnya. Tapi nggak tahu tiba-tiba nama saya hilang aja. Akhirnya ya udah saya nggak jadi melanjutkan sebagai calon ketua PPI UK, karena nggak tahu itu kenapa. Dan saya mencoba gabung lewat 2 hal organisasinya. Satu, kepanitiaan oleh PPI UK juga namanya ISIC. Jadi itu sebuah konferensi buat akademisi di UK, waktu itu kita bikin di Nottingham. Yang kedua tadi ada fotonya adalah di United Nations. Jadi saya waktu itu magang di United Nations Scotland, cabang di Scotland. 2 itu dari segi organisasi. Di sisi lain karena saya juga sangat suka traveling, saya ingat sekali kata-kata Mas Andrea tentang jelajahi Eropa yang megah. Nah saya jelajahi Eropa tuh Pak. Saya jelajahi Eropa tuh mungkin 15 negara tuh. Backpacking, tidur di rumah sakit, tidur di bandara. Jadi dari gitu. 5 negara yang kamu impikan jadi ya, 5 negara itu S1, waktu S2 15. Dan kamu bisa wujudkan. Benar, seperti itu. Jangan membatasi mimpi teman-teman, lanjut. Benar, jadi
waktu kuliah ketika libur tuh biasanya saya dimulai dari keliling-keliling kota di UK. Jadi di UK itu mungkin udah 20 sampai 25 kota saya sambangin semuanya. Dari yang paling utara sampai paling selatan. Habis itu di semester berikutnya saya fokus ke Europe. Jadi benar-benar traveling dari Paris sampai ujung Eropa sebelah sana sampai Turki dan seterusnya itu tidur di bandara, tidur di stasiun, tidur di mana-mana lah yang cari murah gitu biar backpacking. Jadi hal-hal itu yang merubah pola pikir saya dan merasa bahwa dunia itu memang benar-benar luas. Nah, titik baliknya adalah ketika saya kuliah di Edinburgh tadi, itu kami punya akses sebuah e-learning, platform e-learning yang mana kita bisa belajar banyak sekali skill, Pak. Kita bisa belajar skill marketing, kita bisa belajar skill data dan seterusnya. Dan bahkan ketika saya sudah lulus sekitar 3-5 tahun yang lalu, saya masih punya aksesnya. Dan saya di situ berpikir bahwa oh di Indonesia yang kayak gini nggak ada. Ketika saya kuliah juga di UK, kita punya akses tentang banyak sekali paper. Kita bisa download ratusan paper, ribuan paper, suka-suka kita. Tapi ketika saya kuliah di Indonesia, hal ini nggak ada. Maka dari itulah ketika saya pulang dari UK, saya berpikir bahwa gimana caranya ya kita bisa memberikan akses yang sama seperti teman-teman kita yang kuliah di Eropa, akses untuk belajar berbagai skill, akses untuk belajar berbagai macam dunia akademis kepada jutaan orang-orang anak muda di Indonesia. Akhirnya kita buatlah MySkill pelan-pelan. Nah, saya buat MySkill itu di tahun 2020, Pak. 2020 sampai 2021 lah itu awal mula buat MySkill-nya. Kurang lebih. Menarik ya perjalanan anak Crocodile Forget ini ya.